Tapi ketika Allah cinta kepada seorang hamba, dibangunkannya hamba tersebut bahkan di saat hamba yang lain sedang tertidur pulas. Diizinkannya hamba tersebut untuk mengerjakan sholat beberapa rakaat di pertengahan malam. Diizinkannya hamba tersebut untuk menengadahkan tangan dan berkata, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Engkau telah menciptakan aku, ya Allah. Khalaqtani fa ana abduka wa ala ahdika. Maka aku adalah hamba-Mu dan aku berusaha melaksanakan apapun yang Kau perintahkan padaku. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, pandanglah aku sebagai hamba-Mu, jangan pernah tinggalkan aku, ya Allah, sebab aku akan melaksanakan kewajibanku kepadamu semampu diriku, ya Allah. Orang kalau dicinta sama Allah, diizinkannya hamba tersebut untuk berulang-ulang kali menyebut-nyebut namanya, memanggil-manggil namanya dalam doa, mengingatnya dalam ruku, dalam sujud. Subhanallah. Adik-adikku sekalian, yuk belajar daripada mengemis cinta manusia yang tak akan pernah memenuhi kebutuhan hatimu. Belajarlah untuk mengemis cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dirimu itu, untuk dirimu itu. Dek, waktu saya nggak banyak, saya ada sisa waktu setengah jam lagi. Saya akan menyampaikan kepadamu beberapa hal. Bagaimana cara kita meraih cintanya Allah. Yang pertama, Dek, ikutilah jalannya Allah yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti. Katanya Allah dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun illa bimithli ada'i maftaradtu alaihim. Tidak ada cara seorang hamba mendekat padaku kecuali dengan melaksanakan apa yang telah aku tentukan untuk mereka, apa yang telah aku tuliskan untuk mereka. Salat jangan tinggal, puasa Ramadan yang batal di Ramadan kamu qadha, sedekah jangan tinggal, Quran jangan tinggal, zikir dalam hidupmu kamu harus punya zikir, Dek. Kalau kamu pengen dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kamu sedang merasa kesel banget sih kok dia ninggalin saya, adik-adikku sekalian, itu sebenarnya karena hatimu merindukan kasih sayang yang sekarang tidak lagi kamu dapatkan. Dan itu, Dek, hausnya tuh rasanya sama, dapat kasih sayang dari siapapun tuh sama. Makanya orang tuh biasanya kalau punya pacar suka ninggalin temen. Nanti kalau udah putus sama pacarnya dia balik lagi sama temennya. Kamu liatin kayak gitu nggak? Iya Ustazah, kenapa tuh kayak gitu? Waktu dia punya pacar sama pacarnya aja Ustazah, giliran dia udah putus dicarinya gitu temen-temennya. Karena rasa laparnya itu sama, rasa hausnya tuh sama. Haus kasih sayang bisa didapat dari pacar, bisa didapat dari manusia. Cuman masalahnya
saldonya manusia, saldonya siapapun itu terbatas, nggak bisa mencukupi kebutuhan kasih sayang kamu. Makanya itu yang saya bilang, akhirnya yang ada kamu ganti-ganti mulu dari satu sama yang lain, satu sama yang lain, satu sama yang lain, karena kayak nggak pernah cukup gitu. Mereka saldonya pada cepet habis. Yang saldonya nggak pernah habis adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at ghadabi, kasih sayangku lebih luas daripada murkaku. Orang kalau udah disayang sama Allah, dia tidak akan lagi berharap kasih sayang dari siapapun, gak akan pernah kekurangan kasih sayang. Dek, kamu pikir nih, orang yang kemudian memutuskan untuk saya bunuh diri aja deh, saya mau nenggak racun, menurut kamu kenapa? Kalau bukan karena dia haus kasih sayang, dia lapar kasih sayang, dan ternyata dia tidak mendapatkannya. Semuanya sama. Bukan dek, bukan karena kurang duit, bukan. Justru orang tuh kalau kurang kasih sayang, ngerasanya serba kurang semuanya. Istri yang kurang kasih sayang, dia akan merasa bahwa kalau saya punya duit banyak, saya bisa beli tas, saya bisa begini, saya bisa begitu, saya mungkin akan diterima orang, saya akan disayangi orang, saya akan dikagumi orang, sehingga dengannya saya merasa puas. Dan ternyata enggak gitu. Seorang istri ketika suaminya dia tahu berselingkuh misalnya, dia akan berpikir, wah ini pasti gara-gara hidung saya nggak mancung, wah ini pasti gara-gara alis saya kurang berbentuk, wah ini mungkin gara-gara berat badan saya sekarang sudah mulai XXL. Sehingga kemudian dia berusaha setengah mati, berusaha buat menjadikan dirinya ideal. Padahal dek, emang kamu gak pernah dengar ada cewek cantik yang diselingkuhi? Banyak banget. Bukan di situ caranya. Tapi caranya adalah dengan hatimu dipenuhi kasih sayangnya Allah, membuatmu gak perlu lagi sama kasih sayang siapapun. Saya banyak bertemu orang-orang yang hatinya sudah full dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak lagi berharap kasih sayang dari siapapun. Ada yang bahkan sudah mendapatkan hal tersebut dari sejak kecilnya. Ini saya mau cerita. Di buku saya Bidadari Bumi, saya ceritakan tentang orang satu ini. Saya berjumpa dengannya dek di usia 93 tahun. Adik-adik tahu, 93 tahun, matanya nggak pakai kacamata, ngelihat Quran dengan jelas, nggak pakai dijauh-jauhkan. Ini sekarang aja nih saya kalau lihat HP udah mulai saya jauhin. Padahal saya kelihatannya kan masih muda ya deh. 93 tahun ini beliau baca Quran nggak pakai kacamata. Beliau nggak pakai alat bantu dengar. Dan beliau 93 tahun masih mengajar dengan jelas. Badan beliau enggak pakai tongkat, enggak pakai alat bantu jalan, beliau berjalan dengan tegap. Bahkan ketika saya menyampaikan kekaguman saya kepada orang-orang yang sekampung dengan beliau, mereka bercerita, Ustazah, kata mereka, karena saya waktu itu sudah mengajar, Ustazah tahu enggak, beliau ini tahun lalu pergi haji dan beliau naik ke Gua Hiro. Beliau pergi haji dan naik ke Gua Hiro.
Sekuat itu badannya. Teman-teman saudariku sekalian, saya ketika melihat beliau terbayang ucapan para ulama-ulama yang mengatakan hafidnallahu fis sighar fahafadhanallahu fil kibar. Kami adalah orang-orang yang menjaga Allah di masa muda kami, sehingga Allah menjaga kami di masa tua kami. Kami adalah orang-orang yang dari sejak masa kecil kami dekat dengan Allah, menjaga Allah, menghadirkan Allah di dalam diri kami, dalam hati kami, sehingga Allah tetap membersamai kami di masa tua kami. Dijaga Allah hingga di masa tuanya. Adik-adik saudaraku sekalian, cerita ini saya dapatkan dari orang-orang yang menceritakan hal ini, tapi sesudah saya menuliskan kitab tersebut, sehingga saya tidak menuliskannya di Bidadari Bumi yang pertama, nggak juga saya tuliskan di Bidadari Bumi yang kedua ya. Cerita ini adik-adik saudaraku sekalian, mereka cerita, kami dari sejak kecil tahu kemuliaan wanita ini, namanya Hubabah Bahiyah. Sebab ibunya dulu bercerita kepada nenek ibunya nenek kami. Kan usianya udah tua banget tuh Hubabah Bahiyah, 93 tahun. Jadi yang seumuran sama ibunya Hubabah Bahiyah itu kan neneknya nenek barangkali ya. Ibunya Hubabah Bahiyah dulu bercerita, di masa kecilnya Hubabah Bahiyah, saya tahu bahwa anak saya ini nanti akan jadi perempuan besar, akan jadi perempuan yang dicinta Allah, semacam walinya Allah lah gitu. Kenapa gitu? Ditanyain nih sama kawan-kawannya. Dia bilang, saya baru nyadar ketika dia, Hubabah Bahiyah, berusia 7 tahunan. Saya bilang, anak saya kenapa nggak pernah minta sama saya? Tidak sekalipun anak saya meminta-minta pada saya. Ibunya loh ini, nggak pernah minta apapun, minta uang, minta permen, minta makan, nggak pernah. Saya baru perhatiin gitu, anak saya kenapa nggak pernah minta ya sama saya. Akhirnya saya bawa anak saya ini pergi ke pasar. Saya bawa uang, saya ajak anak saya pergi ke pasar, mau membuktikan kebenaran dari persangkaan dia. Dibawanya Bahiyah kecil menuju ke toko baju, diliatin baju-baju, ditanya, ada yang bagus nak? Ada mah, tapi juga nggak minta. Ibunya jadi mikir, mungkin dia pikir saya nggak punya cukup uang buat beliin dia baju. Keluarin kemudian dari toko baju, dipergiin toko mainan yang secara umum harganya banyak kan lebih murah daripada toko pakaian. Dia liatin mainan-mainan, kelihatannya seneng, tapi nggak minta juga. Mungkin dia pikir duit saya nggak cukup juga nih ya. Akhirnya saya pun keluarkan dia, saya masukkan ke toko makanan yang cenderung harganya lebih murah. Diliatin kemudian, ditungguin minta apa nggak minta, nggak minta juga, sampai akhirnya dia yang beli sendiri gitu ibunya. Habis itu keluar, baru kemudian didudukkan. Nah, waktu mamah tadi masukkan ke toko baju, apakah ada di antara baju tersebut yang kamu pengen? Ada mah. Yang mana? Yang warna pink. Oh, normal nih anak saya. Anak kecil usia 7 tahun 8 tahun biasanya emang suka kan yang warna pink gitu kan. Sampai sekarang yang tua-tua tuh ya banyak yang suka warna pink. Langsung nih ya, kerudungan saya warna pink. Apakah artinya saya adalah adalah anak yang berusia 7 tahun? Enggak ya. Teman-teman sekalian, nah waktu mama kasih kamu masuk ke toko mainan, apakah ada di antara mainan tersebut yang kamu suka? Ada mama. Yang mana? Yang ini boneka. Oh iya, normal anak saya. Nggak minta yang mobil-mobilan buat ditabrak-tabrakin misalnya gitu kan. Nah, waktu mau masukkan kamu ke toko makanan, adakah makanan yang kamu mau? Banyak mah. Yang mana? Yang ini kasih tahu. Nah,
Kenapa kamu nggak minta sama mama? Kenapa kamu nggak minta sama mama? Ubah Bahiyah kecil 7 tahun menjawab, Mama, bukankah yang bisa memberi kepada kita adalah Allah, Ma? Mamahnya bengong. Jadi nak, selama ini kamu gak pernah minta sama mama? Apakah selama ini kamu meminta kepada Allah? Iya, Ma. Saya selama ini minta kepada Allah. Bagaimana hasilnya, nak? Allah tidak pernah tidak memberi kepada saya, Ma. Apapun aja yang saya mau itu berupa makanan ataupun hal-hal yang lainnya, semuanya selalu saja Allah memberikannya kepadaku. Masya Allah. Udah ketemu Allah di usia 7 tahun. Sepertinya kita sangat terlambat, bukan? Tapi nggak apa-apa. Terlambat nggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Dek, Allah yang dapat memenuhi kebutuhanmu zahir batin, dan hanya Allah lah yang ketika mendekatmu dengan kasih sayangnya, kamu akan terpenuhi kebutuhan kasih sayangmu darinya. Satu, kerjakan perintah Allah SWT, dan kedua, tinggalkanlah larangannya.